Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, fa innal ilma bitta'allum. Wa qala aidan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin aw muslimatin, aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah yang mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan kepada Allah di pagi yang mulia ini. Allah masih bangunkan kita, berikan kesempatan kepada kita, karena berapa banyak orang-orang yang mungkin sehat ya, selama ini sehat, tidak pernah sakit, tiba-tiba Allah panggil. Jadi sekali lagi, kematian tidak mesti harus nunggu tua, tidak mesti nunggu harus sakit ya. Setiap saat Allah akan tetapkan bagi siapapun yang sudah waktunya. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman dalam surat Al-Jum'ah ya, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakanlah Muhammad, innal mauta, sesungguhnya mati, alladzi tafirruna minhu, yang orang-orang sering lari daripadanya ya, lari ya. Kalau bapak tanya mau meninggal, antar ya, belum siap lari terus. Tafirruna minhu ya, lari daripadanya ya. Alladzina tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian pasti akan menjumpai kalian. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian Allah akan nampakkan ya. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah ya, semuanya Allah akan perlihatkan kepada al-alimi wasyahadah ya, yang baik, yang yang mengetahui, baik yang rahasia maupun yang terang. Summa summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang terang-terangan ya. Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka kemudian diberitakan, dikabarkan semua apa yang sudah pernah kalian kerjakan ketika di dunia. Itu surat Al-Jum'ah ya, surat Al-Jumu'ah menceritakan itu, bahwa kita tidak mungkin dapat lari. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita juga termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, langsung saja di pagi yang mulia ini saya ingin bacakan ya, sampaikan kitab karangan Ibnu Rus, namanya kitab Bidayatul Mujtahid ya, wa Nihayatul Muqtasid ya. Ibnu Rus itu namanya Al-Imam Abi Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rush Al-Andalusi ya. Jadi Ibnu Rus ini lahir di Andalusia, di Spanyol. Alhamdulillah saya udah pernah ke sono, Spanyol, Cordoba. Masjidnya besar sekali, cuman sayang sekarang jadi katedral. Tapi kaligrafinya masih, Pak. Kaligrafinya masih, cuman ya patung Maria sudah pada nempel di sana saat ini ya. Waktu 2009 ya saya ke sana, Spanyol. Menangis ya, sedih rasanya gitu. Islam yang sudah 700 tahun di sana, 700 tahun nggak main-main, Pak. Kemajuan yang begitu ini hilang
tinggal bekas, hilang. Wah, kalau cerita tentang sejarah ini menyedihkan betul. Tapi mudah-mudahan kita di Indonesia ini Islam terus tetap ya ada, tetap jaya dan tetap kuat ila yaumil qiyamah. Amin. Coba sekalian, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, mulai dari nanti berturut-turut, tematis saja terkait dengan masalah azan, hukum adzan, hukumnya adzan. Ya. Ini kita sudah praktekkan, sudah lakukan, tinggal hukumnya itu seperti apa. Al-qismu tsani minal faslil awal, bagian yang kedua atau kelompok yang kedua dari fasal yang pertama, mimba bisani, dari bab yang kedua, terkait dengan ikhtilaful ulama fi hukmil adzan, hal huwa wajibun aw sunnatun muakkadah. Jadi para ulama terkait dengan hukum azan ini ikhtilaf, berbeda pendapat. Hal huwa wajibun, apakah dia hukumnya wajib, au sunnatun muakkadah, atau sunnah yang sangat dianjurkan ya. Jadi jangan sampai tidak azan ya, sunnah muakkadah. Jadi tingkatannya itu kalau hanya sunnah saja, sunnah muakkadah itu sudah hampir mendekati wajib ya, sudah sangat harus dilakukan gitu. Meskipun misalnya sama sekali nggak ada yang ngadzan ya, mari kita bahas wa in kana wajiban, dan andaikan dia hukumnya wajib, andaikan ada yang berpendapat wajib begitu, fahal huwa min furudil a'yan, apakah dia diwajibkan bagi setiap orang, fardu ain al-a'yan ya, furudul ain, au min furudil kifayah, atau hanya fardu kifayah. Apa bedanya fardu ain dan fardu kifayah? Fardu ain setiap orang mesti adzan, mau sholat adzan dulu, itu fardu ain. Kalau hukumnya fardu ain, setiap orang yang mau sholat wajib adzan, karena hukumnya wajib tadi. Andaikan tadi wa in kana wajiban, atau hanya fardu kifayah. Sholat saja cukup satu orang, sudah azan ya sudah, nggak usah mau sholat adzan sholat. Jadi cukup perwakilan. Itu fardhu kifayah, itu perwakilan ya, perwakilan. Faqila an Malikin, satu pendapat dari Imam Malik ya, dikatakan ya, faqila dikatakan an Malikin, dari pendapat Imam Malik, innal adzana huwa fardun ala masajidil jamaat, sesungguhnya azan itu cukup atau hanya diwajibkan di masjid-masjid yang di situ dijadikan sebagai sholat berjamaah ya. Jadi kalau ada musola, kita bikin musola di situ cuman nggak ada sholat jamaah ya nggak perlu. Nah, itu satu pendapat menurut Imam Malik. Jadi wajibnya itu hanya di masjid-masjid, ini masajid ya, jamak taksir, makanya disebut masjid-masjid al jamaat, yang di situ diselenggarakan sholat berjamaah. Wakila sunnatun muakkadah, tetapi satu pendapat lagi, azan itu hukumnya cuman sunnah muakkadah, sunnah yang sangat tingkatan paling tinggi, sunnah muakkadah. Walam yarahu adal munfaridi, dan saya tidak pernah mendengar ada pendapat azan hanya dilakukan perseorangan, yang fardu ain tadi. Adal munfarid, sholat munfarid ya, sholat sendirian. Jadi saya tidak pernah mendengar, alam yaroh, saya tidak pernah melihat satu pendapat yang mengatakan bahwa azan itu dilakukan setiap pribadi-pribadi
Jadi orang masuk masjid, betapa ramenya ya kalau misalkan ini dilakukan. Orang masuk masjid adzan, sholat, masuk lagi adzan, ini sedang sholat azan. Ya, memang pendapat yang ini agak kurang dipegang, terutama di kita. La fardhon wala sunnah. Ada yang mengatakan bahwa adzan itu tidak wajib dan tidak sunnah. Undur Qawanin al-Ahkam Syar'iyyah, ini dalam kitab Qawanin al-Ahkam Syar'iyyah. Wa qala ba'du ahlu dhahir, berkata sebagian pengikut ahlu dhahir. Jadi ada Imam Az-Zahiri itu berpendapat terkait dengan hukum adzan, wa wajibun 'alal a'yan. Di menurut madhab ahlu dhahir, azan itu hukumnya wajib setiap individu, jadi setiap orang. Nah, ini memang agak ahlu dhahir ini kadang-kadang pendapatnya yang kita sebut dengan imam tekstual. Nanti kita lihat alasannya. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian dari mereka, anal jamaah, wajib terhadap orang yang melakukan sholat berjamaah, kanat fi safarin au fi khadharin, baik ketika dia dalam keadaan safar, berpergian, atau dalam keadaan mukim, tidak pergi kemana-mana. Khadharin, hadir ya. Wa qala ba'duhum fi safar, tapi ada sebagian yang hanya mewajibkannya atau dilakukannya ketika dalam perjalanan. Jadi di situ ketika mau berjamaah azan dulu. Ini juga menurut saya mengganggu kalau itu terjadi di sebuah masjid. Kalau ini dipraktekkan di masjid itu sudah azan, kita pendatang mampir ke masjid, kita mau sholat berjamaah azan lagi. Nah ini juga masalah. Ya ini juga masalah. Nah karena banyaknya pendapat itu, mari kita lihat dari pendapat-pendapat itu mana pendapat yang paling kuat. Wattafaqa Syafi'i wa Abu Hanifah ala annahu sunnatun lil munfarid. Sepakat para Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bagi orang yang sholat sendiri hanya sunnah saja. Nah, itu pun juga lihat situasinya Pak, menurut saya. Ya kalau kita lagi sendiri nggak ada kemana-mana, ya mungkin kita saat datang di masjid, azannya juga nggak perlu harus keras-keras, apalagi nyari pengeras suara. Sementara boleh jadi sudah azan atau waktunya, ya itu pun tidak boleh kita, apalagi pendatang belum tentu, mungkin di masjid itu sudah ada muazin yang sudah diplot atau sudah ditugaskan di situ. Jadi kita tidak bisa juga serta merta melakukan sesuatu di tempat orang lain, walaupun mungkin barangkali dia alim ya Pak ya, mengerti, mengetahui gitu, tapi tetap etika ya, tata aturan mesti harus kita ikuti. Itu yang penting, tidak bisa mentang-mentang kan, begitu ditegur, wah kan ustadz, wah kan nah itu nggak boleh juga begitu. Setiap tempat, setiap ini ada aturan yang mesti harus kita ikuti. Ada tata keramanya lah begitu. Baik, illa annahu uqida fi haqqil jamaah, sesungguhnya azan itu sangat terkait dengan sholat berjamaah. Qala Abu Umar wattafaqal kullu ala annahu sunnatul muakkadah. Berkata Abu Umar sepakat secara keseluruhan sesungguhnya azan itu hukumnya sunnah muakkadah. Au farrada 'alal misri, atau hanya diwajibkan bagi ya satu masjid di satu kota. Misalnya ya masjid Al-Hikmah ya, di satu daerah. Lamma sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza sami'a an-nida lam yughir wa idza lam yasma'u aghfar. Jadi Nabi itu kalau mendengar adzan ya diam, tersenyum. Tapi kalau tidak terdengar ya Nabi marah,
ya, menunjukkan sikap yang tidak senang kalau tidak terdengar azan gitu. Makanya Rasulullah ketika berperang itu dalam sejarah ya, atau para sahabat, diikuti para sahabat itu biasanya menyerangnya itu setelah waktu subuh, setelahnya. Jadi didengar di situ, di satu daerah mau masih terdengar azan atau tidak di seruan itu. Jadi bahkan ada aturan juga secara teknis, yang mau nyerang itu mengumandangkan azan. Ketika ada jawaban, tidak jadi diserang kota itu. Tapi ketika sepi, tidak ada jawaban, tidak terdengar azan, maka kemudian diserang. Ketika sudah diberikan peringatan untuk tunduk dan patuh, berikrar kepada Nabi, tidak mengikuti dia, berarti bangkang, maka diserang. Nah, ini yang penting Pak, yang ingin saya sampaikan dari ikhtilafal ulama tadi, perbedaan yang begitu banyak terkait dengan hukum azan tadi. Ada yang wajib, ada yang fardu kifayah, ada fardu ain, ya macam-macam itu. Nah, ini yang paling penting alasannya. Ini penting kalau misalkan ditanya, jangan kata ustadz gitu. Kata ustadz belum tentu benar. Wasabab fi ikhtilafihim, sebab-sebab perbedaan di antara mereka terkait dengan hukum azan tadi, mu'aradatul mafhum min dzalika li dzawahiril asar. Karena memang ditemukan hadis-hadis, ya, pemahaman-pemahaman tentang dalil-dalil yang terkait dengan azan ini. Wa dzalika annahu sabata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya ditemukan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala li Malikin ibnul Khuwairis, berkata kepada Imam Malik, ya, bin Khuwairis, wali sahibihi, dan teman-temannya, idza kuntuma fi safarin, jika di antara kalian berdua berada dalam perjalanan, fa'adana, maka berazanlah atau kumandangkan adzan kamu berdua, wa uqima, dan dirikanlah salat kamu berdua, wala ya ummukuma akbarukuma, dan pilihlah di antara kamu berdua untuk menjadi imam, ya, yang paling di sini ada yang paling umur, akbarukuma itu yang paling besar, artinya bukan besar badannya. Kali antara Anda berdua berpergian, pilihlah Anda berdua berazan, kemudian setelah itu kalian berdua sholat, dan sebelum sholat pilih di antara kalian yang paling sepuh di sini, paling tua, akbarukuma, paling besar, bukan besar badannya ya, tapi paling ya tua di antara, ada yang muda, ada yang agak tuaan, dipilih. Atau akbarukuma ini pilih yang memang sedikit lebih tahu tentang agama, bisa juga dimaknai seperti itu. Wa kadzalika ma ruwiya, begitu juga ada satu riwayat min ittisali amali bihi sallallahu alaihi wasallam fil jamaah, diriwayatkan bahwa perbuatan yang demikian itu dilakukan, ya, ada kesinambungan perbuatan itu dengan perbuatan Rasulullah SAW fil jamaah, ketika melakukan sholat berjamaah, jadi azan. Nah, dua hadis ini kemudian para ulama meneliti, memahami, ya. Faman fahma min hadzal wujub mutlaqan, barang siapa yang memahami keberadaan azan itu secara mutlak, hukumnya wajib, min hadzal wujub mutlaqan, qala innahu fardun 'alal a'yan, sesungguhnya azan itu fardu bagi individu-individu setiap melakukan sholat, al-a'yan, fardu ain begitu, aw 'alal jamaah, atau wajibnya itu ketika mau dilakukan sholat berjamaah, wa huwa alladhi hakahu Ibnul Muflis an Dawud,
Di sini sebagaimana yang dikisahkan dari Ibnul Muflis an Dawud, dari Dawud, wa man fahma minhu du'a ila istima'is shalah, tapi barang siapa yang memahami daripada azan itu ad-du'a sebagai doa atau panggilan ilal istima'i lis-shalah, hanya untuk mengumpulkan orang-orang untuk melaksanakan sholat. Jadi ada pemahaman bahwa azan itu memang panggilan, memanggil jamaah untuk melaksanakan sholat. Qala innahu sunnatun fil masajid, sehingga adzan hanya disunnahkan di masjid. Kalau dipahami azan itu hanya sebagai panggilan, nggak boleh kemudian di rumah wazan, nanti orang berdatangan, ada apa ini, rumah pada azan. Nah, jadi aneh juga begitu. Sehingga kemudian azan itu hukumnya hanya sunnahnya di masjid, di rumah nggak boleh. Au faradhu fil mawadi allati yajtama'a ilaiha al-jamaah, atau wajibnya atau fardunya fil mawadi'i, di tempat-tempat allati yajtami'u ilaiha al-jamaah, yang di situ dijadikan tempat untuk berkumpulnya orang-orang yang akan melakukan sholat berjamaah. Belum punya masjid misalnya di satu kampung itu, boleh di satu tempat ditetapkan misalnya, ya hanya belum jadi masjid, mungkin hanya cuma tenda gitu, boleh di situ tempat, di situ dikumandangkan azan. Fasababul khilaf, sebab-sebab perbedaan, huwa taruddadahu baina ayyakuna qalan min aqawilis shalah al mukhtasah biha aw yakuna al maqsud bihi huwal istima'. Jadi sebab yang menjadikan mereka berbeda pendapat adalah adanya kontradiksi, ya, adanya perbedaan baina ayyakuna qaulan, antara ucapan min aqawilis shalah, dari ucapan-ucapan salat al mukhtasah biha, yang dikhususkan untuknya. Jadi azan ini bagian rangkaian dari sholat itu sendiri, gitu ya. Ada yang berpendapat seperti itu, gitu. Sehingga sama sekali tidak boleh ditanggalkan. Au yakunal maksud bihi wal istima', atau yang dimaksud adzan itu terpisah dengan sholat, dia hanya sebuah panggilan saja, ya, panggilan untuk orang-orang itu berdatangan ke tempat, ke satu tempat atau ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, ini yang menyebabkan gitu. Jadi sehingga kemudian menjadikan hukum itu berbeda ketika itu terkait juga dengan adanya sholat itu sendiri. Makanya keberadaan adzan itu menjadi wajib, begitu. Jadi muncul dari pemahaman itu, dari hadis-hadis itu, karena memang hadisnya tidak ada kata wajib, hadisnya tidak ada kata fardu. Ya coba saya bacaan tadi, ya, hadisnya dia berbunyi gimana? Qala Malik bin Khuwair washabi idza kuntuma fi safarin fa'adana wa uqima waliya ummakuma akbarukuma. Di situ gak ditemukan kata sunnah, tidak diketukan kata wajib, tidak ada fardu, hanya semacam pemberitahuan saja. Jika kalian berdua fi safarin, ya, dalam keadaan berperjalanan, atau maka fa'adana, maka kalian berdua azan, kemudian dirikan sholat, dan pilihlah di antara kamu berdua untuk menjadi imam. Nggak ada kata sunnah. Sehingga dari hadis itu kemudian muncullah pemahaman dari para ulama, sehingga muncul hukum tadi
Dan hukum itu dipengaruhi oleh pemahaman apakah azan ini statusnya sebagai sebuah yang terkait ya, berhubungan dengan sholat itu sendiri. Ibarat saya analogikan, kalau pas bunga itu mau dipajang itu pasti ada pasnya gitu. Bunganya satu kesatuan yang nggak bisa dipisah begitu. Jadi kalau bunga saja itu ya misalnya taruh di botol, ya botol dan bunganya itu nggak mau ini nggak bisa terpisah. Atau azan itu terpisah, ya bunga sendiri, pas sendiri begitu. Hanya sebagai panggilan saja untuk mengumpulkan orang. Keberadaannya hanya sebagai alat untuk mengumpulkan orang. Kalau itu pemahamannya cukup sunnah, ya. Tapi kalau dia terkait wajib, begitu. Jadi kita kemudian tahu bahwa para ulama itu begitu hati-hatinya ya, begitu hati-hatinya di dalam menentukan hukum-hukum yang ada di dalam syariat kita. Itu terkait dengan hukum. Al-qismus salis, yang ketiga, minal faslil awal, dari fasal yang pertama, fi waqtihi, kapan waktunya, kapan azan mesti dikumandangkan, itu kapan waktunya ya. Wa amma waktul adzan, adapun waktu adzan, fattafaqal jami' ala annahu la yu'dhinu lis-sholati qabla waqtiha. Sepakat para ulama keseluruhan, sesungguhnya tidak diperbolehkan mengumandangkan adzan lis-sholati, untuk melaksanakan sholat, qabla waqtiha, sebelum waktunya. Sepakat tidak boleh, karena boleh jadi nanti yang punya jam, apalagi kalau mau azan nggak lihat jam atau jamnya error ya. Nah, ini banyak kejadian juga, terutama subuh itu, orang udah berbondong-bondong ke masjid, yang nggak punya adzan, waktunya nunggu masih lama, waktunya baru jam 3 misalnya. Nah, subuh yang sudah tahu sih ada azan nanti waktu subuh. Ma ada subhi, selain sholat subuh atau adzan subuh. Fa innahum ikhtalafu fiha, terkait dengan adzan subuh ini atau menjelang subuh itu, para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat. Jadi yang sepakat itu adalah adzan zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh ikhtilaf ya. Jadi artinya yang diikhtilafkan apa? Yang berbeda pendapat apa? Kalau zuhur, asar, maghrib, isya tidak boleh mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu. Sepakat para ulama. Kecuali subuh, belum masuk waktu boleh azan. Kecuali subuh ya. Ma ada subuh. Fa innahum ikhtalafu fiha. Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat terkait dengan adzan sebelum subuh atau sebelum waktu. Fadhahaba Malikun, berpendapat Imam Malik wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, ila annahu yajuzu ayyu'adzina laha qabla al-fajr. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i membolehkan, ila annahu yajuzu ayyu'adzina laha qabla al-fajr, untuk memandangkan adzan sebelum masuk fajar, qabla al-fajr, sebelum masuk waktu subuh boleh azan. Wa mana adzan ke Abu Hanifah, tetapi Abu Hanifah tidak boleh, melarang. Wa qala qaumun la budda lis-subhi, tetapi sebagian berpendapat tidak apa-apa bagi sholat subuh adzana laha qabla al-fajri, memandangkan adzan sebelum masuk fajar, min adanin ba'dal fajar, dari adzan setelah fajar. Li'annal wajiba indahum, sesungguhnya kewajiban menurut mereka, wal adanu ba'dal fajr, sesungguhnya yang diwajibkan menurut mereka juga setelah masuk fajar, yang wajib itu. Jadi walaupun boleh, sunnah saja.
Wa qala Abu Muhammad bin Hazm, berkata Abu Muhammad bin Hazm, la budda laha min adanin ba'dal waqt, tidak apa-apa mengumandangkan adzan, ya. La budda min adanin ba'dal waqt, juga tidak masalah mengumandangkan adzan setelah waktu atau masuk waktu. Wa in adana qoblal waqti, khusus subuh Pak ya, selain subuh tidak boleh, ya. Wa in adana qoblal waqti, dan jika adzan sebelum waktu, jaza, boleh, idza kana bainahuma zamanun yasirun qadra ma yahbitul awal, hanya kira-kira antara waktu masuk, ya, itu hanya terpaut sedikit Pak, antara adzan itu waktunya kan kira-kira ya kurang 5 menit, adzan boleh. Ada mengatakan boleh, ya. Mengatakan boleh di sini. Tidak harus nunggu pas waktunya baru adzan, tapi sebelum juga boleh. Qadra, yaitu makanya zamanun yasirun, jangan terlalu jauh. Setengah jam belum waktu kita udah adzan, nggak boleh. Tapi kira-kira kurang 5 menit, ya paling maksimal 10 menit, barangkali untuk mengumpulkan tadi. Dan ada berpendapat untuk mengumpulkan supaya orang jalan dulu, supaya tidak ketinggalan jamaah, begitu boleh, tidak ada masalah, ya. Kalau udah ngaji begini insya Allah tidak ada yang protes Pak, ya. Ya, terutama nanti pengurusnya jika ada adzan nggak gampang marah karena udah tahu. Nah, kalau belum tahu kan, kamu ini azan belum waktu udah adzan, padahal ternyata secara ilmiah, keilmuannya ada yang membolehkan, tetapi syaratnya tidak terlalu jauh antara masuk waktu dan sebelum itu, kira-kira 5 menit, paling banter juga paling lama 10 menit, itu masih dibolehkan. Tapi kalau masih kurang setengah jam ya jangan, nanti dikira ya mimpi atau lindur gitu. Jamnya mungkin dilihatnya udah masuk, nggak taunya jam itu udah lama mati, sehingga kemudian jadi salah begitu. Wasababu fi ikhtilafihim, mari kita lihat sebab daripada perbedaan itu. Ada yang mesti waktu, sepakat tadi, ada yang boleh tadi, apa namanya, terkait dengan subuh ya. Waradda fi dzalika hadisani muta'aridhani, ternyata dasar hukumnya, dalilnya, hadisnya ditemukan ada 2 hadis yang satu sama lain muta'aridhani, saling kontradiksi, ya, ada kontra muta'aridh. Ahaduhuma al-hadisul masyhur as-sabit, hadis yang sangat terkenal, wa huwa qauluhu alaihi salatu wassalam, inna bilalan, sesungguhnya Bilal, yunadi bilailin, memanggil-manggil di satu malam dengan panggilan fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktum. Jadi hadis yang pertama menceritakan bahwa sahabat Bilal di satu malam sering memanggil-manggil, memerintahkan untuk makanlah, minumlah, begitu. Wakulu washrabu hatta yunadi, sehingga kemudian memanggil juga atau berkumandangkan adzan juga ibnu ummi maktum, yaitu putranya Ummi Maktum di sini. Wa kana ibnu Ummi Maktum rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahat. Jadi muadzin Nabi ini ada 2. Jadi di sini dikatakan putra laki-laki Ummi Maktum. Ya, Ummi Maktum ini seorang laki-laki a'ma, buta. Seorang yang buta, a'ma, ya, la yunadi, dia tidak akan mengumandangkan adzan hatta yuqalu lahu, sehingga dikatakan kepadanya asbahat, sudah waktu subuh, sudah masuk. Jadi karena beliau tidak tahu jam, ya, sehingga harus diberitahu, ya sudah, ya kalau diartikan secara literal ya sudah pagi asbahat, ya. Sudah subuh. Itu hadis yang pertama.
Wasani, hadis yang kedua, maruya an Ibni Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar, semoga keduanya mendapatkan ridho dari Allah, anna Bilalan, sesungguhnya sahabat Bilal, adzana qabla tulu'il fajr, pernah mengumandangkan adzan sebelum fajar, belum masuk waktu ya, subuh. Adzana qabla tulu'il fajr. Fa amarahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi memerintahkan kepadanya, fa amarahun Nabi, memerintahkan kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyarji'a, untuk mengulang. Fayunadi ala innal abda qad nama, panggillah lagi, ingatlah sesungguhnya hamba-hamba Allah qad nama, masih pada tidur, belum ada yang datang rupanya. Sebelum fajar tadi Bilal, jadi ini kasus, jadi peristiwa dulu seperti itu ya. Di sisi lain Nabi juga tidak memerintahkan yang pertama tadi untuk mengulang, karena memang ada dua adzan tadi, panggilan begitu. Yang satu Bilal sering mengucapkan, memerintahkan untuk makan dan minum ya, tetapi kemudian setelah adzan yang kedua Ummi Maktum ya, itu sudah masuk fajar. Sedangkan peristiwa yang kedua Nabi memerintahkan mengulangi ketika Bilal azan sebelum waktu masuk subuh ya, dengan mengatakan ayyarji'a fayunadi ala innal abda qad nama, ulangilah azanmu wahai Bilal, karena orang-orang belum pada datang, masih pada tidur. Wa hadisul Hijazin asbata wa hadisul Kufiyun aidan kharraja Abu Dawud wa sahhahu katsir min ahli ilmi. Ini hadis-hadis ini hadis sahih ya, menurut para ahli ilmu. Badhaban nasu fi hadainil hadisaini, sehingga kemudian berpendapat orang-orang dari dua hadis ini, imam madhabul jam' wa imam madhabut tarjih. Ada yang memahami dengan pandangan mengumpulkan, mengkompromikan antara dua hadis ini, dan wa imam madhabut tarjih, atau memilih salah satu, memenangkan ya, pilih salah satu. Ada dua hadis bertentangan, pilih salah satu boleh ya. Fa'amma man dhahaba madhhabu tarjih, maka adapun orang yang mengambil pandangan atau memilih salah satu daripada dua hadis yang bertentangan tadi, yaitu tarjih, fal hijaziyun, yaitu orang-orang di Hijaz. Fa innahum qalu hadisu Bilal asbata wal masiru ilaihi aujaba. Hadis Bilal ini berlaku dan menjadi dipegang, wajib. Wa amma man dhaba madhabul jam', adapun orang yang mengambil pendapat secara kompromi, fal kufiyun, yaitu orang-orang Kufah, wa dzalika annahum qalu yahtamilu ay yakuna nida Bilal fi waqti yushaqqu fihi fi tulu'il fajr. Mereka mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Bilal itu di waktu yang ragu-ragu di situ, apakah sudah masuk atau tidak, fi tulu'il fajri, ketika apakah memang ini sudah masuk fajar atau belum. Jadi Bilal di situ ragu, bimbang, apa sudah masuk atau belum gitu. Sehingga di sini li annahu kana fi basarihi, sehingga di sini dianggap bahwa ini lemah. Wa yakunu nida'un ibnu Ummi Maktum fi waqtin yataqayyanu fihi tulu'il fajr, sehingga yang dilakukan azan yang dilakukan Ummi Maktum fi waqtin, di waktu yataqayyanu fihi tulu'il fajr, yang memang di situ sudah yakin bahwa fajar sudah masuk, maka tetap azan itu satu yang dilakukan Ummi Maktum. Artinya hadis yang pertama, hadis Bilal tadi tidak dipakai. Jadi adzan itu hanya ketika sudah masuk waktu. Itu pendapat yang kedua. Wa yadullu ala dzalika ma ruwiya an Aisyah anha qalat. Ini menunjukkan terkait dengan hal ini satu riwayat dari Aisyah, annaha qal lam yakun baina adanihima illa biqadarin ya mahbitu bihada wa yasudu hada.
Jadi memang antara azan keduanya Ummi Maktum dan Bilal itu hanya terpaut sedikit. Wa amma man qala innahu yajma'u bainahuma, bagi yang berpendapat mengumpulkan antara dua hadis itu, ani ayu adina qabla al-fajr wa ba'dahu, yaitu azan sebelum masuk fajar dan setelahnya, fa'ala dhahir ma ruwiya min dzalika fi sholati subhi khassah. Jadi di sini secara lahiriah diriwayatkan terkait dengan adzan. Yang kedua adalah adzan khusus bagi sholat subuh. Ani annahu kana yu'adzinu laha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'adzinani, karena memang petugas adzan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mu'adzinani, ada dua mu'adzin, Bilalun wa ibni Ummi Maktum, dan putra Ummi Maktum. Dua azan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang 5 menit. Monggo dipersilahkan terkait dengan dua masalah. Yang pertama hukum azan tadi, yang kedua terkait dengan waktunya. Monggo silahkan. Siapa dulu nih? Monggo silahkan. Kalau terkait azan, kalau di dunia ini kan azan hampir berbulan terus, ya. Penting itu kan azan. Berarti itu kan sudah ditentukan dan boleh itu atau wajib itu kan. Ya. Terus yang kedua terkait dengan kita kalau mau sholat berjamaah itu kan selalu ada iqamah. Itu kan apakah itu hukumnya gimana kalau kita mau berjamaah berdua itu langsung salah satu harus qomat itu ya. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait hukum tadi macam-macam, sehingga kemudian setelah kita bahas dari perbedaan itu dipicu oleh apakah azan itu hanya sebagai panggilan sholat, mengumpulkan orang saja, jadi alat saja, terpisah dari sholat, maka hukumnya sunnah, ya, yang berpendapat begitu. Tapi kalau itu dianggap sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan sholat, maka menjadi wajib. Bapak mau pilih mana? Ini pilihan. Ini pilihan. Bapak pilih tidak azan, tidak qomat juga nggak ada masalah. Bapak azan dan qomat juga nggak ada masalah, karena pilihan, choice namanya. Choice. Asal apa yang Bapak lakukan tidak menimbulkan keresahan. Maksudnya begini, kita berdua kemudian cari pengeras suara, azan, nah itu yang jadi masalah, nggak boleh. Tapi kalau ada Bapak meyakin bahwa ini satu rangkaian, jadi ini persoalannya sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa tidak serta-merta ya ketika azan itu kemudian kalau memang itu ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, tidak boleh orang mengklaim menjustifikasi bahwa yang wajib yang benar. Kalau kamu ada tidak sah, tidak boleh begitu. Karena memang ketika kita lihat ya pembahasan akademiknya, pembahasan ilmiahnya itu memang pilihan. Jadi kalau Bapak pilih yang pendapat yang mewajibkan tadi dengan alasan itu satu rangkaian seperti pas bunga dengan bunganya tadi saya katakan tadi contohnya, ya. Atau Bapak kan boleh juga dipisah, nggak pakai pas bunga juga nggak apa-apa, diceblokin di apa juga, atau mungkin kalau bisa berdiri ya nggak apa-apa. Kalau begitu ya maka menjadi hukumnya wajib kalau keberadaan pas bunga itu tidak bisa dipisah. Tapi kalau bisa dipisah hanya sebagai panggilan untuk mengumpulkan orang saja, tidak ada hubungannya dengan sholat, sunnah saja. Nah kalau orang udah kumpul cuma kita berdoa, apalagi sholat berjamaah sudah, ngumpulin apa lagi? Misalnya begitu ya. Ini kan ternyata hukum Islam itu makanya begini Pak, saya ingin mengatakan kadang-kadang ini kan orang memahami Islam ini kan dengan adanya Google, ada YouTube ya, kemudian kita belajar secara instan hanya melihat itu. Bukan tidak boleh, ini tidak boleh. Ketika kita tidak punya dasar apa-apa, kemudian itu kita jadikan referensi satu-satunya, menjadi sesat.
Itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Sehingga kemudian itu hanya boleh dilakukan ketika ilmu dasar punya kita, ya, ilmu dasar punya. Karena yang tampil di YouTube itu kan kita belum tahu kredibilitasnya, Pak. Belum tentu yang tampil itu boleh jadi dari YouTube ke YouTube, referensinya dari Google ke Google, sehingga kita tidak tahu. Karena memang di dunia internet ini kan dunia yang bahasa saya ya tong sampah. Kita di tong sampah itu kadang-kadang ya bisa pilih-pilih. Kalau bagi pemulung itu tidak semua diambil. Wah, ini kalau plastik ini rupanya plastik yang bisa dia pungut ya pungut. Tapi kalau hanya rongsokan-rongsokan yang enggak ini nggak bisa. Jadi internet itu seperti itu gitu. Analoginya seperti itu. Ketika kita tidak bisa memilih cara mengambilnya, ya itu akan kemudian, apalagi kemudian disampaikan, disebarkan, seringkali ketika kita tidak arif dan bijak, boleh jadi hanya dengan 2 jari kita atau 1 jari kita bisa menjerat kita gara-gara memforward, mengirimkan, menyebarkan. Jadi ini sekaligus warning, berbahaya sekali gitu. Apalagi setelah dalam dunia agama kita hanya instan-instan itu. Jadi sekali lagi pada jawaban pertanyaan itu, Bapak boleh lakukan adzan dengan lirik tadi, terus kemudian qomat saja boleh, dengan adzan qomat boleh. Sama sekali tidak adzan, tidak qomat juga boleh. Ya, itu. Jadi karena saya ingin mengatakan jawabannya Bapak mau pilih yang mana? Pilihan. Ya, saya kira itu. Ya. Itu yang ingin saya pertanyakan. Ketika ada subuh itu ada lapas, Ya. itu ada 3 pendapat. Ya. Yang pertama, melaksanakan sesuai dengan yang lapas itu. Ya. Yang kedua, katakan sodakta bahwa dan istilahnya. Kemudian yang ketiga, seperti yang ditetapkan pada lapas Hayal Sholat, itu mohon penjelasan dalilnya. Kalau kemudian yang pernah kita lihat kita pada saat azan itu ada beberapa orang. Ya. Itu apakah yang pernah? Iya. Kan Pak dan. Iya. 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 Baik, yang pertama memang terkait dengan ucapan, itu ikhtilaf. Tadi Bapak sudah sampaikan ikhtilaf, ya. Sebenarnya ini nanti di bagian kelima ini, Pak, tapi nggak apa-apa untuk menjawab Bapak supaya tahu. Ikhtilafal ulama fil yaqul sami ilal muadzin. Jadi ulama berbeda terkait dengan ucapan orang yang mendengar azan. Fada baqam annahu yaqulu ma yaqulu muadzin kalimatun bi kalimatin ila akhirin nida. Jadi pendapat yang pertama diucapkan seperti ucapan muadzin, ya, jadi nggak ada perbedaan, ya. Ya, mulai dari Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, juga asyhadu hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tapi pendapat yang kedua, wa dzaba akharu ila annahu yaqulu misla ma yaqulu illa idza qala hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Hadisnya memang ditemukan ada hadis yang kontradiksi, Pak. Yang pertama, ruwiya min hadis Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum muadzin faqulu misla ma yaqul. Kalau Anda mendengar azan, jawablah seperti ucapan adzan. Tapi hadis yang lain, wajah min tariqi Umar bin Khattab wa hadisu Muawiyah anna sami'a yaqulu inda hayya 'alal falah la haula wala quwwata illa billah. Ada 2 hadis. Yang pertama disuruh menyampaikan sesuai dengan ucapan muadzin, yang kedua disuruh mengucapkan ketika zaman Umar dan Muawiyah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Sehingga di sini para ulama memilih
Silakan milih yang mana. Nah ini sebenarnya begini, kalau sudah mengetahui seperti ini, kita nggak boleh klaim. Misalnya terjadi Pak, kita sudah tahu bahwa jawabannya ulama berbeda, kita nggak boleh main salah-salahan. Jadi orang yang main salah-salahan ini jelas dangkal ngajinya. Kalau bahasa ini mainnya belum jauh. Ini makanya kalau jamaah hikmah udah ngaji, saya sampaikan seperti ini, bahwa jawabannya itu memang ada perbedaan pendapat. Tiba-tiba mungkin saja terjadi di samping kita ini pakai pendapat yang kedua, zaman Umar dan zaman Muawiyah. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Oke, itu memang sudah berlaku seperti itu. Tapi tiba-tiba mungkin ada samping kita, hayya 'alas shalah, dijawab hayya 'alas shalah. Kemudian karena kita tahunya cuma satu, hadis yang kedua tadi Muawiyah tadi, Mas, jawabannya salah, yang benar la haula. Nah, ini Pak yang enggak benar. Jadi yang ngerti ini jawaban ini jadi senyum dia. Karena ilmunya banyakkan dia udah tahu dua-duanya. Barangkali dia bisa aja menguji sampingnya, kira-kira ada reaksi enggak. Nah ini yang cepat bereaksi, ini orang-orang yang memang instan Pak. Ilmu kalau memang itu ibarat saya analogi itu belum penuh, itu kocak Pak, kocok. Tapi kalau udah penuh diem Pak. Ya memang ada pepatah juga, air beriak tanda tak dalam. Artinya ya orang itu kan sebaiknya ya dengar dulu lah. Atau paling tidak kalau belum tahu baru satu ada yang begitu, penasaran aja, diam dulu, gua cari lah. Kalau saya begitu, diam dulu, cari. Misalkan ini saya belum tahu apa, cari di Google dulu, belum temu. Kalau perlu beli kitabnya, di kitab apa. Sehingga disitulah sebenarnya penasaran dengan ilmu, itulah yang menambah ilmu. Gitu. Jadi ada orang yang aneh kemudian kita justifikasi bahwa salah, yang benar lah. Padahal di sini ikhtilaf. Ada yang membolehkan dengan, memang hadisnya dasarnya dua. Yang satu hayya 'alas shalah hayya falah la haula, yang satu misla yaqulul muadzin, sama dengan ucapan termasuk yang subuh tadi, as-sholatu khairum minan naum. Bahkan untuk mengucapkan as-sholatu khairum minan naum di subuh itu juga ulama berbeda. Ada yang membolehkan itu tambahan, ada yang sama sekali tidak boleh. Ya biasa saja, nggak usah pakai tambahan itu. Tapi karena itu ditambahkan oleh Bilal, karena tadi ada kata tadi orang-orang masih tidur, kemudian tambahan itu, dan Nabi setuju dengan tambahan itu. Makanya ini disebut hadis takrir namanya. Takrir. Hadis itu ada dua Pak. Definisi hadis itu qauliyah, fi'liyah, takririyah. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Persetujuan Nabi itu bukan Nabi, tapi para sahabat berijtihad menambahkan tadi. Jadi ini inisiatif daripada Bilal menambahkan itu, karena orang-orang masih tidur sehingga as-sholatu khairum minan naum. Kan ada kata nama tadi, ketika Bilal disuruh mengulang oleh Nabi ketika azan sebelum waktunya, dan Nabi mengatakan sesungguhnya orang-orang masih tidur, sehingga dengan itu boleh jadi Bilal berinisiatif ditambahkan dengan as-sholatu khairum minan naum. Tapi Nabi setuju, Nabi diamkan, itu persetujuan. Oke Pak? Ya. Masih ada lagi? Ya, satu lagi monggo, silakan. Ya. Ketika yang as-sholatu khairum minan naum, iya, itu tadi saya katakan bahwa Bapak boleh jawab dengan ucapan seperti muadzin tadi, as-sholatu khairum minan naum, atau Bapak bersaksi membenarkan. Itu kan artinya sodaqta wa barta wa la ana dzalika minasyahidin. Benar kamu, ya semoga kami semua menjadi saksi atas apa yang kamu ucapkan. Sodaqta wa barta wa ana alada, dan saya akan menjadi saksi. Nah, itu hadis juga karena takrir. Jadi Bapak boleh dengan jawaban tadi, ya itu juga ijtihad juga sebenarnya. Ijtihad juga jawaban itu. Jadi termasuk misalkan ada bacaan-bacaan itu kan kita diperintahkan untuk merespon gitu ya.
dalam Al-Quran itu menunjukkan kita, misalkan ahkamul hakimin, ya itu kan ada juga jawabannya. Atau hasibu anfusakum qabla ayyuhasabu, ya misalkan Musa alaihissalam itu sebenarnya respon saja gitu, respon terhadap Al-Quran yang berdialog. Kemudian kita, ya ini kan beruntungnya orang yang mengerti Pak, ya ketika untuk menghisab itu, kemudian ya Allah hasibu anfusakum qabla ayyuhasabu, atau mungkin ringankanlah ya, hisab gitu, mohon kepada Allah, doa. Jadi respon daripada firman-firman Allah yang memerintahkan sesuatu, saya kira itu cukup. Itu kan? Ya. Ya. Karena syarat imam. Ya. Ya. Syarat seorang muazin itu apa? Iya ya. Ya sebenarnya kalau dilihat dari syarat muazin itu pertama nanti di sini saya jelaskan nanti waktunya. Di antaranya ada walaupun ikhtilafnya apakah mesti harus berwudu atau tidak. Ini harus berwudu, itu lebih baik gitu. Karena habis wadan dia sholat sunnah qobliyah misalnya. Kalau syarat secara yang real itu minimal, kenapa Bilal dipilih? Karena Bilal ini memiliki suara yang keras dan nafasnya panjang, bagus gitu ya, nadanya bagus gitu. Karena memang ini sebuah panggilan ini begini Pak, ini real saja. Kadang-kadang ketika kita mendengar azan, kenapa azan itu dipilih sampai ada lomba azan? Karena ini kalau dibuat panggilan, apalagi ini panggilan untuk melaksanakan sholat menghadap Allah, ini panggilan yang sejuk, yang baik, yang bagus, yang nadanya juga memang luar biasa. Itu membuat menarik orang. Ada orang, wah ini azan bagus, siapa ya, penasaran. Biasanya nggak jamaah, dia datang ke masjid dengan azan itu misalnya. Tapi kalau azannya udah, nah ini enggak, ini ya artinya disyaratkan paling tidak yang memenuhi suaranya bagus. Kemudian tapi ya memang adanya itu gimana gitu ya. Makanya kadang-kadang sampai kita menggaji atau memilih satu orang untuk khusus jadi muazzin. Itu penting karena apa? Memanggil orang nih Pak, kadang-kadang penasaran siapa yang adzan ini bagus, nggak biasanya kayak adzannya kok pakai batuk-batuk dulu gitu ya. Ada juga seperti itu ya. Jadi syaratnya saya kira tidak terlalu ketat begitu. Kalau memang adanya begitu ya monggo saja, tapi sebaiknya pilihlah yang terbaik dari yang baik, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan ini insyaallah kita akan berlanjut hukum-hukum yang barangkali mungkin sudah kita praktekkan, tinggal kita cari ilmunya dasar-dasarnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.